Halo guys, balik lagi hari ini seperti biasa di channel Mr. Fredkin. Kita masuk lagi untuk ISG Daily di tanggal 16 Mei di hari Selasa teman-teman. Langsung aja kita update ya ke market hari ini. Untuk indeks kita terpantau hari ini masih cukup berat teman-teman. Setelah kemarin walaupun ditutup menguat tipis ya kemarin, tapi hari ini nampaknya nggak berhasil untuk rebound, malah justru banyak emiten yang terkoreksi teman-teman. Hari ini indeks kita terpaksa harus minus 0,52% di level 6.677. Kita coba cek hari ini banking big caps kita ya. Bank BCA 0,85% minus di 8.700. Kemudian Bank Mandiri juga sama ya, terkoreksi 1,19%, dan akhirnya jebol 5.000 teman-teman di 4990 ya closingannya. Untuk Bank BNI juga sama, minus 1,69% di 8.750. Ini untuk Bank BNI outlooknya jadi kurang bagus teman menurut saya ya. Untuk Bank BNI ini salah satu bank yang masih cukup kuat menurut saya momentumnya. Hari ini menguat 0,97% di harga 5.200. Kemudian hari ini juga ada BRIS teman-teman yang hari ini terpaksa harus ARD ya closingannya dengan harga di 1.600. Ini kalau saya lihat dia confirm untuk double top, jadi buat teman-teman yang punya untuk BRIS harap waspada ya teman-teman untuk koreksi lebih lanjut. Lalu untuk sektoral kita lihat hari ini mayoritas cenderung merah ya teman-teman, dengan pelemahan yang beragam. Transportasi 2%-an lebih, namun hanya satu sektor yaitu sektor kesehatan nih, healthcare ya, yang terpantau secara sektoral masih ditutup hijau teman-teman, sedangkan sisanya cenderung mengalami pelemahan. Lalu untuk rupiah juga kita pantau, per hari ini rupiah kita masih di 14.800-an ya so far teman-teman. Kemudian kita langsung lanjut aja ke teknikal. Hari ini secara teknikal kita lihat candlenya cukup bearish teman-teman. Ini pelemahan lagi, kembali melanjutkan pelemahan ya setelah kemarin candlenya candle hammer ke atas teman-teman, nggak berhasil untuk rebound, jadinya hari ini terpaksa harus koreksi lagi. Secara potensi mungkin saya akan bahasnya dari time frame kecil ya teman-teman. Secara time frame 15 menit, di sini ada support yang terakhir yang kemarin teman-teman di sekitar 6.656 ya. Ini mungkin saya bisa jadikan sebagai support pendek untuk IIC kita. Jadi so far untuk besok secara potensi, kalau misalkan ini kita masih berhasil bertahan di atas support ini teman-teman, di atas 6.650 ya, 56, maka secara potensi bisa kembali untuk technical rebound dulu teman-teman. Mungkin ke sekitar 6.700 sampai dengan 6.730-an. Tapi kalau misalkan ternyata besok langsung dijebol ya teman-teman untuk supportnya, maka secara potensi bisa kembali untuk melanjutkan pelemahan lagi nih. Untuk support selanjutnya itu kalau saya lihat untuk support selanjutnya masih di 6.000, sekitar 6.600 teman-teman ya, merupakan area support untuk IIC selanjutnya nih, apabila support yang kemarin akhirnya dijebol juga. Jadi sementara begitu aja untuk update market ya dari IIC kita, indeks. Sekarang untuk hari Selasa teman-teman, saya akan update untuk beberapa emiten yang akan saya bahas hari ini. Oke, yang pertama saya akan bahas dari newsnya dulu beritanya. Yang pertama yaitu Garuda Indonesia teman-teman, atau GIA ya. Yang di sini berita terkait dengan kinerjanya, yang dimana diklaim perdana dalam sejarah mencatatkan kinerja positif untuk Garuda Indonesia. Kita coba lihat. PT Garuda Indonesia mencatatkan kinerja positif pada kuartal 1 2023.
Raihan positif ini merupakan pertama kali dalam sejarah maskapai pelat merah tersebut. Garuda Indonesia meraup pendapatan usaha sebesar 8,85 triliun atau naik 72% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Kemudian dari pertumbuhan pendapatan juga tumbuh ya teman-teman. Kita akan bahas yang penting aja ya. Di sini menurut direktur utamanya yaitu Irfan Satyaputra yang mengatakan bahwa pertama kalinya dalam sejarah Garuda kuartal 1 dari segi kinerja operasional positif. Ini dalam sejarahnya selalu negatif dan dalam tahun ini mampu menunjukkan bahwa kinerja mereka positif di kuartal 1 teman-teman. Dan diharapkan kedepannya makin membaik ya menurut direktur utama tersebut. Oke, itu sekilas beritanya teman-teman untuk Garuda. Di sini pertama kali dalam sejarah Garuda Indonesia mencatatkan kinerja yang positif. Cuman di sini yang saya take note adalah walaupun dia positif tapi dalam keadaan masih rugi teman-teman ya. Jadi bukan berarti positif itu berarti udah dalam profit. Tapi kalau saya lihat mereka dalam laporan keuangannya di kuartal 1 masih mencatatkan kerugian teman-teman. Oke, itu sekilas. Sekarang kita langsung bahas aja ke teknikalnya. Kita akan lihat di sini secara teknikal untuk Garuda sangat super downtrend teman-teman. Setelah kemarin itu kan dulu saya juga sempat bahas ya, setelah dia suspend dicabut itu dulu masih sekitar di 200-an teman-teman, 220-an kalau nggak salah. Setelah suspend dicabut terlihat ya cukup masif buangannya nih, ARB berkali-kali, kemudian sampai saat ini juga terlihat masih hari ini juga penutupannya ARB teman-teman dengan volume yang juga cukup besar, jadi ada buangan nih kalau saya lihat. Untuk trennya masih sangat downtrend. Saya sih sangat nggak merekomendasikan ya untuk saham ini dibeli teman-teman, karena secara potensi sih menurut saya masih akan kembali turun, bahkan bisa sampai ke 50 teman-teman. Bisa jadi saham gocap ya untuk emiten ini, ditambah dengan isu-isu emiten ini juga masih kurang bagus ya, dan diharapkan semoga nanti kedepannya ketika nanti lebih stabil, ketika kinerja mereka udah mencatatkan profit kedepannya, baru mungkin perlahan-lahan akan kembali meningkat untuk harga sahamnya. Tapi untuk sekarang sih menurut saya masih akan sangat cukup berat dan bahkan bisa menuju ke 50 teman-teman. Jadi tetap waspada ya buat teman-teman yang masih pegang sih, menurut saya bisa dilepas aja karena sangat downtrend teman-teman. Jadi masih belum ada tanda-tanda akan terjadi untuk reversal nih dalam emiten ini. Oke, itu yang pertama untuk Garuda Indonesia. Next, hari ini yang kedua ada Adaro Energi teman-teman yang di sini yang akan merilis jadwal pembagian dividen yang kedua ya. Untuk jadwal mereka kita akan langsung lihat ke keterbukaan informasinya. Di sini saya ada keterbukaan informasi dari Adaro yang dimana dividen mereka yang akan dibagikan sisanya teman-teman ya, karena kan kemarin udah dibagiin setengah yaitu 500 juta US dollar. Sekarang akan dibagikan lagi sisanya nih dengan jadwalnya sebagai berikut ya teman-teman. Untuk come date-nya itu di pasar reguler dan untuk pasar nego di tanggal 22 Mei ya. Jadi perlu di note buat teman-teman yang punya saham Adaro, pembagian dividen tanggal 22 Mei ya. Untuk come date-nya itu di hari Senin teman-teman. Sedangkan untuk pembayarannya itu masih di tanggal 6 Juni. Jadi masih cukup jauh untuk waktunya. Itu untuk jadwalnya teman-teman. Sedangkan untuk berapa yang akan dibagikan saya belum bisa pastikan teman-teman ya untuk yield-nya nih. Oke, kita langsung coba cek aja ke teknikal dari Adaro.
Nah, ini jadi ada row terakhir, dia juga buangannya cukup besar teman-teman. Terlebih ini emiten batu bara ya, coal, yang dimana banyak emiten coal yang cukup berguguran. Nampaknya ada row juga terkena dampaknya teman-teman. Di sini ada row terakhir. So far ya, sekarang ini posisinya masih bertahan nih di support terakhirnya teman-teman, di sekitar 2600. Kalau saya lihat di sini untuk ada row supportnya. Jadi kalau misalkan masih bertahan, mungkin akan rebound dulu teman-teman. Apalagi mengingat untuk comeback dari dividennya itu kan di tanggal 22 yang mungkin mendekati itu. Bisa jadi ada banyak spekulan untuk yang mau mendapatkan dividen dari Adaro ini. Namun setelah itu sih menurut saya bisa dijebol teman-teman untuk supportnya ya, karena kalau misalkan dijebol support tersebut nextnya itu cukup jauh teman-teman, bisa ke sekitar 2300-an ya teman-teman ya, jadi cukup jauh. Alhamdulillah support sekarang nih 2600 dijebol teman-teman. Tapi so far selama masih belum dijebol, pergerakannya masih dalam area konsolidasi teman-teman, di area sini ya yang saya kotakin. Jadi kalau misalkan belum jebol, so far masih dalam fase untuk konsolidasi. Tapi perlu waspada ya, karena ini udah terlihat buangannya cukup besar ya dari segi volume. Jadi takutkan bisa akan dia malah dijebolin dengan supportnya ya setelah pembagian dividennya. Oke, itu yang kedua untuk Adaro teman-teman pembahasannya. Dan yang terakhir hari ini kita akan bahas yaitu emiten PTRO teman-teman, atau Petrosi ya. Di sini kita lihat untuk Petrosi juga ada isunya akan membagikan dividen teman-teman sebesar 1,1 triliun. Cuman untuk keterbukaan informasinya belum ada, jadi nanti saya akan bahas selanjutnya aja. Mungkin saya akan bahasnya dari teknikal aja teman-teman untuk Petrosi ya. Untuk PTRO hari ini terpaksa harus AMB setelah 4 hari berturut-turut nih, kenaikan cukup signifikan ya, karena mungkin banyak yang juga spekulan untuk dividen mereka yang cukup jumbo teman-teman, cukup besar ya untuk dividennya. Secara teknikal sebenarnya emitennya cukup bagus teman-teman. Secara tren jangka panjang masih on progress bullish menurut saya. Apalagi terakhir dia berhasil breakout teman-teman di supportnya, di resistnya, yaitu di sekitaran 5000 nih, berhasil di breakout. Apalagi kemarin ada volume yang cukup besar juga, jadi menandakan bahwa breakoutnya benar-benar bisa terkonfirmasi deh. Buat teman-teman yang mungkin yang mau coba spekulasi, bisa nunggu-nunggu aja sewaktu koreksi dekat-dekat di 5100 ya, ketika nanti pullback. Tapi kalau misalkan dikasih teman-teman itu juga, kalau misalkan dia ternyata pullbacknya sampai ke harga tersebut. Tapi untuk yang pendeknya, support menurut saya ada di sekitar 5350 ya teman-teman. Untuk support pendeknya nih 5350 sampai dengan mungkin sekitar 5275 teman-teman di sini. Untuk support pendek dari Petrosi jadi mungkin dekat-dekat sini bisa terjadi untuk rejection teman-teman, untuk pantulan ya. Dan juga sekalian mungkin ada yang mau juga spekulasi untuk dividennya, bisa dicoba aja. Terus cut loss-nya kalau misalkan ternyata dia jebol di bawah 5000 teman-teman. Tapi secara tren sih cukup oke menurut saya, apalagi dia emiten ini dia berhasil breakout ya kemarin itu yang seperti yang tadi saya bahas. Oke teman-teman, kurang lebih begitu aja untuk hari ini ya pembahasan 3 emiten. Yang pertama tadi ada Garuda Indonesia, kemudian yang ada kedua ada juga ada Adaro Energi, yang ketiga ada PTRO atau Petrosi teman-teman. Dan juga berakhir pembahasan kita di ISG Daily hari Selasa tanggal 16 Mei 2023.
Thank you buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan, teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe dan juga like serta share kepada teman-teman kalian. Oke teman-teman, kita akan berjumpa lagi di video besok ya, update market hari Rabu tanggal 17 Mei, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam trading.